Setelah bangun dari koma, orang ini datang ke dunia di mana pria dan wanita terbalik. Pria cantik seperti bunga. Film ini berjudul I'm Not an Easy Man. Damin adalah seseorang tidak punya apa-apa selain tampan. Kehidupan sehari-hari adalah berkeliaran, menggoda wanita di setiap sudut. Di permukaan, dia terlihat seperti bocah persik. Tapi kenyataan di hati dia juga seorang pemuda yang serius. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa api ada di dekat jerami. Lalu juga menjadi. Pada hari itu, dia melirik seorang gadis di pinggir jalan. Jadi menabrakkan kepala ke tiang listrik. Dan pingsan di tempat. Dampaknya membawanya ke dunia yang lain. Saat dia bangun, dunia tempat dia tinggal telah terbalik. Antara pria dan wanita. Wanita tidak hanya melakukan semua angkat berat. Bos wanitanya bahkan melepas ikat pinggangnya. Ingin mau makan dia. Bahkan pria di luar mengenakan pakaian terbuka akan dibicarakan oleh semua orang. Awalnya Damin belum menemukan apa yang salah. Sampai dia tiba di toko daging punya dia. Baru tahu ibu bekerja untuk ayah dia. Ibu sedang mengiris daging. Dan ayah bekerja untuk ibunya. Dia sedang duduk di kursi memeriksa tagihan. Wajah yang sangat lembut. Baru sekarang dia menyadari. Dia berada di dunia di mana pria bertanggung jawab atas kecantikan. Wanita bertugas mencari uang untuk menghidupi keluarga. Damin tidak percaya dan menerima ini. Dia bahkan berlari di depan tiang listrik tadi. Berani memukul kepalamu ke situ lagi. Lihat apakah dia dapat kembali ke dunia asalnya. Tetapi tak peduli apa yang dia lakukan, dia juga tidak bisa kembali. Hanya bisa menerima secara bertahap. Kebenaran yang kejam dan mengejek ini. Bahkan setelah saya melihat 7 penari tiang di bar, berubah menjadi seorang pria. Tidak ada kejutan lagi. Meskipun jenis kelaminnya terbalik. Tapi pengalamannya dengan cewek masih penuh. Malam itu, dia dapatkan seorang gadis cantik. Harus omong, gadis itu yang menggodanya. Saat mereka berdua lagi hot, melalui cahaya, gadis itu melihat. Dadanya ditutupi dengan rambut besar. Jadi tiba-tiba gadis itu tak pengen lagi. Dan memarahi Damin karena terlihat seperti monyet. Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi. Membuat Damin sangat pemalu. Dia mulai sadar bahwa dia harus mengikuti aturan sendiri. Dari dunia ini. Keesokan harinya ketika dia sedang berbicara dengan sahabatnya. Istri teman karena terlalu bersemangat untuk menonton sepak bola. Jadi ketuban pecah. Setelah membawanya ke rumah sakit. Bayinya lahir dengan selamat. Teman Damin karena dia harus mengambil cuti untuk mengurus istrinya. Jadi biarkan Damin bantu teman melakukan pekerjaan rahasia. Setelah memutuskan, Damin pergi untuk menata rambutnya. Singkirkan bulu dada dan ketiaknya. Dia bahkan memakai rok pendek. Dari pria yang ceroboh menjadi pria yang sangat baik. Setelah semuanya selesai, dia pergi ke bos Alexandra. Dia adalah seorang penulis dan penjual buku. Temperamen yang sangat sulit diatur. Dia dijuluki Ratu Menggoda. Masuk ke pintu. Dia melihat-lihat Damin dengan penampilannya yang cantik. Tapi Damin tidak suka ini. Bahkan menunjukkan sikap terhadapnya. Dia bilang dia datang ke sini dari dunia lain. Katakan pada bos di dunia yang dia tinggal. Wanita harus melakukan segalanya. Tapi Alexandra tidak percaya hal-hal itu. Hanya berpikir maskulinisme. Tapi di malam hari, dia masih berkencan dengan Damin. Pergi ke bar untuk minum. Dia menceritakan kisahnya melalui luar angkasa. Yang Damin katakan, beri dia inspirasi. Bantu dia memecahkan beberapa penghalang dalam komposisinya. Mereka berdua berbicara lama tentang topik ini. Setelah berbicara dengan gembira bersama, Damin mulai merasa suka dengan Alexandra. Bersiaplah mabuk untuk melakukannya, yang itu bersamanya. Tapi Alexandra dengan sangat sopan mengatakan, dia tidak pernah karena mabuk untuk mengambil keuntungan dari laki-laki. Juga bantu Damin naik taksi pulang. Beberapa hari kemudian, Alexandra ingin Damin tulis tema untuk buku berikutnya. Di hatinya juga ada sedikit jatuh cinta dengan pria yang baik ini. Damin ada di sini. Juga perlahan menikmati dunia yang indah ini. Setiap hari dia suka menonton. Apakah tubuh dia memburuk? Bahkan memiliki bantalan pantat. Jadikan dirinya lebih seksi. Pandangan sosial dia sebelumnya. Sedikit demi sedikit. Dikalahkan oleh budaya dunia ini. Tentu saja dia kadang-kadang
Ingat hari-hari ketika wanita mengenakan rok. Bagaimanapun, maskulinitas masih berlama-lama di kenangan masa lalu. Tapi itu tidak penting. Cintanya pada Alexandra semakin tumbuh. Akhirnya di malam yang romantis, keduanya menyatu bersama. Setelah satu malam yang sangat gila, Damin tersiksa. Wajah yang sangat puas berbaring di selimut. Dan Alexandra sangat dingin. Berpakaian dan pergi. Tanpa meninggalkan jejak. Sehari kemudian, saat Alexandra tidak di rumah, seorang pria tiba-tiba datang ke rumahnya. Karena Alexandra mencampakkan dia. Pria ini bernama Mikro. Dia memberitahu Damin bahwa di atas lemari Alexandra ada kelereng berwarna-warni di dalam kotak. Sebenarnya itu semua adalah harta karunnya untuk menandai jumlah laki-laki yang tidur dengan dia setiap hari. Baru sekarang Damin menyadari bahwa dia hanya permainan, hanya untuk dia mengekspresikan dirinya. Jadi dia berdebat dengannya. Hal-hal yang tidak dia harapkan. Alexandra bahkan mengutuk kembali padanya. Mengatakan dia tidak berbeda darinya. Jadi keduanya tidak punya hak untuk saling menghina. Itu membuat Damin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Saat Damin pergi, Alexandra mengejarnya dan menahannya. Dia dengan jujur mengatakan dia tidak akan pernah melakukan itu lagi. Dia hanya ingin mencintai Damin saja. Cinta seperti orang dewasa. Damin tersenyum ketika mendengar itu. Karena ucapan ini, dia mengatakannya berkali-kali di dunia lain. Kemudian dia tidak melihat ke belakang dan langsung pergi. Hari-hari berikutnya, kedua orang ini tidak ada kontak satu sama lain. Semua penuh dengan emosi. Seperti jatuh cinta pusaran. Tubuh penuh luka yang ditinggalkan oleh cinta. Pada akhirnya, masih Alexandra yang tidak bisa menahannya. Tapi temukan Damin dulu. Tak perlu kata-kata manis. Sama seperti itu, mereka berdua berdamai. Pokoknya, ketika ada perang dingin antara kekasih, hanya dibutuhkan satu orang untuk sedikit merendahkan diri untuk berdamai. Jadi sebesar apapun masalahnya, itu tidak akan menjadi apa-apa. Kali ini Alexandra tidak pergi. Segera setelah melakukan itu, lagi. Dan dia membiarkan Damin berbaring di pangkuannya. Terlihat seperti pasangan yang saling mencintai. Keesokan harinya, mereka berdua berjalan menyusuri jalan untuk menikmati angin. Tiba-tiba Damin melihat pasangan memasuki gereja untuk menikah. Dia bercanda bertanya pada Alexandra. Lihat apakah dia setuju untuk menikah dengannya. Awalnya Damin hanya ingin membuat lelucon. Tapi tanpa diduga dia langsung setuju. Apalagi jawabannya sangat pasti. Hati Damin berbunga. Dua orang saling berpelukan. Tapi keesokan harinya, dia tiba-tiba tahu fakta bahwa Alexandra sudah menikah. Bahkan menemukan akta nikah di laci kantornya. Dia sangat marah. Hancurkan semua yang ada di rumah. Setelah tenang, pergi ke bar dan mabuk-mabukan. Hampir dimanfaatkan oleh gadis-gadis di sana. Setelah mengetahui tentang Alexandra dengan tergesa-gesa mengendarai mobil ke bar. Ketika dia tiba, gadis-gadis mesum itu sudah dipecahkan oleh Damin. Tapi dia masih sangat marah di dalam hatinya. Dua orang berdebat lagi. Masih saling membenturkan kepala. Hasil Alexandra dan Damin. Semua dalam keadaan koma. Setelah Alexandra bangun, dia dengan cepat melihat dunia di depannya. Semua gadis memakai rok. Foto iklan di dinding. Mereka semua model wanita. Tapi apa yang awalnya ada di dunianya, dilakukan oleh wanita, sekarang menjadi urusan pria. Dia tiba-tiba menyadari. Mungkin dia sudah datang. Dunia yang pernah dikatakan Damin. Dan dia melihat sekelompok wanita demonstrasi di jalan. Kemudian mereka terus meneriakkan slogan-slogan untuk feminisme. Damin juga muncul di kerumunan. Wanita harus mencintai dirinya sendiri. Pria juga. Seiring bertambahnya usia, aku baru menemukan, mencintai diri sendiri bukanlah kata yang sempit. Tidak hanya sebatas melindungi diri sendiri, tapi dalam arti yang lebih besar. Cinta diri bisa dimengerti. Proses membagikan cinta dirinya kepada dunia. Seberapa besar kamu mencintai dunia ini, maka dunia akan mencintaimu juga. Meskipun masih banyak perselisihan tentang persamaan hak. Sepertinya mimpi yang tak mungkin tercapai. Tapi apakah pria atau wanita saling menghargai, saling memahami, saling mencintai? Itu baru hak yang sangat penting. Dunia yang indah selalu bersamamu.
Mencintai diri sendiri adalah awal dari kehidupan romantis. Film hari ini berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian dan follow semuanya.